Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Sambarwari. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan terkait dengan pengelolaan e-learning.polinela.ac.id. Namun pada kesempatan kali ini akan saya fokuskan bagaimana menyembunyikan dan menampilkan konten topik-topik perkuliahan. Jadi kenapa kita harus menyembunyikan atau ditampilkan suatu saat nanti? Karena ibaratnya seperti ini, e-learning kan ini biasanya dibuat di awal perkuliahan. Artinya, teman-teman kan sebelum perkuliahan dimulai, saran saya itu semua konten materi sebaiknya sudah langsung diupload saja di e-learning. Jadi kita nggak perlu lagi setiap akan perkuliahan kita buka e-learning, kita mengisi konten. Setiap mau perkuliahan kita buka e-learning, kita mengisi konten. Kan pengennya nggak seperti itu. Artinya, ketika memang perangkat ajar kita sudah lengkap, saran saya langsung aja dimasukkan ke dalam e-learning per pertemuannya seperti itu. Sebagai contoh saya di sini sudah saya masukkan, ini contoh saja ya. Anggap saja ini sudah lengkap dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke 16 gitu. Termasuk ujian akhir semester sudah lengkap kontennya. Nah, biar saya nggak harus buka e-learning tiap waktu, tiap pekan, setiap mau perkuliahan, saya bisa mengatur untuk pekan ini biarkan mahasiswa fokus saja ke materi pertama. Karena kan kalau misalkan kita tampilkan langsung semua, ya mungkin mereka akan menang start gitu. Artinya tugas-tugas tuh mereka sudah langsung tahu, oh nanti bakal diberikan tugas seperti ini. Kan dosen kan ada yang pengen nggak seperti itu. Pengennya dia harus matang dulu materi satu ini, harus paham dulu, diselesaikan, baru nanti akan saya tunjukkan materi berikutnya gitu. Jadi kan ada karakter dosen seperti itu. Nah, caranya kita bisa melakukan hide atau menyembunyikan konten-konten yang belum saatnya kita tunjukkan kepada mahasiswa. Caranya seperti biasa, setiap akan melakukan editing kita pastikan dalam mode tune editing on. Cara pertama seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk yang atas ini di bagian edit kan bagian ini section ini dia nggak bisa disembunyikan karena dia wajib harus tampil. Nah, jadi hanya ada pilihan menu edit section. Tetapi di bagian section yang bawah ini topik-topik itu yang dulunya namanya adalah topik dan udah diubah, itu dia ada 4 pilihan. Ada edit topik, highlight, dan kemudian hide topik. Nah, fungsi hide inilah digunakan untuk menyembunyikan konten. Nah, saya ambil contoh yang pertemuan kedua ini. Saya hide, ya, hide topik. Nah, artinya, ini kan ada keterangannya hidden from student. Ini mahasiswa tidak akan bisa melihat isi dari seluruh bagian topik ini gitu. Mereka hanya bisa melihat bagian atas ini dan bagian 3 ini karena belum di hide. Seperti itu. Contohnya saya coba tampilkan. Saya akan tampil sebagai student. Nanti seperti bener sih nggak sih gitu loh. Saya akan tampil sebagai student. Nah ini jika sebagai student materi topik 1 ada tampil, tapi materi 2 ada tulisannya not available. Seperti itu cara menyembunyikan topik materi. Nah, karena yang bawah tadi tidak saya hide, maka dia tampil. Nah, kekurangannya cara ini, saya kembali lagi dulu. Kalau menggunakan cara seperti itu tadi, kekurangannya setiap pekan kita harus membuka e-learning, kemudian kita harus menampilkannya ya. Ini di tune editing lagi on ya. Harus menampilkan lagi. Tadi kan di hide, sekarang tiap pekan harus digini terus di show gitu. Kalau itu kan kurang efisien, kalau menurut saya kurang efisien. Caranya kita bisa memanfaatkan kalender akademik. Di kalender akademik kan sudah jelas ya, kita tinggal merencanakan kira-kira perkuliahan saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu waktunya tanggal berapa saja sih? Nah, kan kita sudah punya plotting tuh. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nah, misalkan ini katakan sudah pekan depan udah langsung mulai, ya udah nggak perlu di hide. Tapi di topik kedua ini ditampilkannya katakan pekan depan ya, tanggal 26 gitu. 26. Jadi ini diatur aja. Ini kan tanggal 26, berarti berikutnya tanggal 3 Mei. Ini kita edit di topik kedua, edit, pilihnya edit topik.
Di edit topik, ya kita pilih restrict access. Nah, ini. Jadi add restriction, kita pilihnya date ya. Jadi date waktunya topik 2 itu akan muncul tanggal berapa sih gitu. Nah, sekarang tanggal 19 kan topik 1. Berarti tanggal 26 ya. Tanggal 26 itu topik 2. Waktu ini kita isi aja waktu mulainya perkuliahan. Katakan perkuliahan itu mulainya pukul 7. Oke, sudah. Save change. Seperti itu. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Available from 26 April 2020 pada pukul 7 nanti ya, tanggal 26 April. Nah, coba satu lagi, yang pertemuan ketiga itu saya edit di topik. Karena tanggal berarti tanggal 26 berarti tanggal 3. Materi topik 3 ini akan saya tampilkan pada saat pertemuan di tanggal 3 Mei pukul 7 juga. Nah, karena kan waktunya kuliah nggak berubah. Itu save change. Sudah selesai, itu contoh saja. Saya hanya akan mencontohkan 2. Nanti misalkan teman-teman tinggal diatur aja. Nah, dengan begini tiap pekan kita nggak perlu harus membuka e-learning. Mungkin mantau perlu lah, tapi nggak perlu lagi mengedit, ngatur-ngatur hide show gitu. Saya coba lihat sebagai student. Switch role to student. Nah, ini tampilannya sebagai student. Nah, oke, ini belum ada, tapi sudah ada ini petunjuk apa namanya? Kira-kira nanti di pertemuan kedua kita belajar apa saja. Nah, ini nggak apa-apa sih tampil karena kan biar masih ada gambaran. Hanya aktivitas-aktivitas itu yang disembunyikan seperti itu. Nah, ini. Nah, tadi udah di hide belum ya? Yang ketiga tadi. Sorry. Kok nggak ada? Oke, saya coba balik lagi. Tadi kalau nggak salah di edit ini yang pertemuan 3 nih. Oke, saya coba kembali lagi. Untuk editing on. Seingat saya tadi ada 2 yang saya atur ya. Apa saya salah ya? Oh, sorry, 3 April. Nah, ini yang bikin dia tampil tuh. Oke, edit topik. Nah, oke, ini saya pengennya tampilnya tanggal 3 Mei kok ya. Oh, pukul 7. Must match the following. Oke, save change. Coba kita lihat. 3 Mei. Udah berubah belum ya 3 Mei? Oke, 3 Mei ya. Oke, artinya dia nanti kalau saya tampil, saya lihat sebagai student, dia harusnya aktivitasnya itu tersembunyi gitu. Oke, nah udah berhasil ya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi mengaktifkan, meng-hide, meng-show secara tiap pekan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian tutorial saya. Jika ada komentar silahkan tinggalkan di bawah. Termasuk misalkan ada permintaan pembuatan pada modul-modul tertentu silahkan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.